Selamat datang kembali di podcast Biar Lega bersama saya Gilang Baskara. Podcast yang bercerita tentang apapun yang ada di otak saya harus saya keluarkan biar lega. Ini episode untuk kemarin harusnya tanggal 3 Maret Kamis, tapi biasalah kayak tai ini podcast nih telat-telat terus. Eh eh yang gue tuh baru beli eh mic lavalier baru ya, jadi ada pakai Rode. Gue beli yang agak mahalan lah biar sekalian awet dan bagus, karena yang lama-lama juga emang bener sih kalau soal audio tuh ngaruh banget ya, ada merek ada kualitas. Gue udah beli yang dipakai buat episode minggu lalu, clip onnya. Sekarang nggak gue bawa lagi, tolol. Bawa sih sebenarnya, cuma kan gue pakai iPhone yang sudah tidak ada colokan jack, jadi harus pakai dongle. Dongle-nya ketinggalan di rumah karena habis pakai. Lama-lama gue beli dongle baru lagi deh, biar dua, satu di rumah satu di bawa-bawa biar nggak ketinggalan. Jadi gue ini pakai mic di earpods aja, tapi nggak sambil jalan mobilnya, jadi bisa sambil gue pegang deket mulut gitu. Keramaian Uus dan Ata masih berlanjut, dan di IG gue masih rame orang-orang. Gue nyebut orang tolol, jangan deh. Orang-orang nggak tahu deh gue. Tapi kalau lu perhatiin ya, polanya mirip-mirip. Ada yang kayak bot ya, postingan nol apa nol, Instagram di private, itu saya anggap itu yang bot. Ada yang kayaknya beneran tapi dengan narasi yang mirip-mirip bot, mungkin sudah terbawa provokasi bot. Ada yang nggak, dua itu aja sih kayaknya, banyakan bot juga sih. Ada teman gue si Iser tuh, emang enak deh gini-gini, terus dilihat kayaknya bot sih, dia perhatiin tapi emang kayaknya bot kelihatannya. Tapi udah, tapi entahlah, terserah mereka deh. Aku kan tidak bisa mengatur mereka ya. Kalau mereka mau marah-marah terus sampai seminggu juga terserah dah, gue juga nggak peduli. Aduh. Kayak jajan makanan enak deh, gue jadi lapar gue. uh, Apalagi yang mau gue ceritain tadi ya, ya itu percuma juga. Sekali kan gue juga sering bilang nggak perlu menjelaskan ke orang, karena those who mind don't matters, those who matters don't mind. Males juga pengen jelasin kalau udah capek lah. Udah biarkan saja mereka berkarya di di Instagram gua dengan segala macamnya. Mereka mau teriak-teriak kayak, mau bilang apa kayak, mau bilang gua apa kayak, terserah. Terus lanjutin sampai ada orang yang peduli, sampai aku peduli. Apakah aku peduli? Tentu tidak. Hahaha. Banyak ya orang-orang kayak gitu, tenaganya untuk komen satu-satu, untuk terus cek-cekin komen. Tapi sebenarnya gue komen-komen jahat gitu, maksudnya yang kayak gitu-gitu kan ya tau lah, gue sering bahas juga, gue emang nggak peduli gitu, gue biarin aja. Yang jadi masalah hanyalah lu kalau punya TikTok enak tuh, notifikasinya bisa lu sortir. Misalnya lu mau ngeliat komen doang, mau ngeliat yang like doang, mau ngeliat yang nge-tag lu doang, atau mau ngeliat semuanya bisa. Nah kalau IG ini kan sekarang belum kayak gitu ya. Jadi kalau lu ngeliat notification, yang kolom hati yang di kanan atas itu, yang muncul semua digabungkan, entah yang nge-like, entah yang nge-tag, entah yang nge-love, udah yang like apa nge-love, entah yang nge-comment kayak gitu. Sementara dengan lagi ramenya komen-komen di postingan, di komen gua yang di postingan Uus, membuat notifikasi gue jadi rame kan. Nah gue jadi nggak bisa lihat nih mana notif yang emang komen atau temen gue lagi komen ya. Walaupun orang-orang yang kita follow sekarang komennya jadi paling atas sih, dipisahin lah, lumayan lah. Cuman kan ada komen-komen lain yang tetap mau gue baca, yang komen bener gitu, bukan yang komen hanya menyerang-nyerang nggak jelas itu. Jadi gue nggak bisa baca, atau ada yang nge-tag gue di mana. Iya sih muncul notif di depan di handphonenya, tapi kadang-kadang kan gue masuk ke IG udah hilang notifnya, gitu dah, jadi ribet. Yang menjadi gue masalah itunya doang, gue jadi ribet untuk melihat komen yang beneran gitu, komen yang emang mau gue lihat. Lu bikin gue ribet pada udah pada gila bener-bener orang, tenaganya banyak banget sih untuk ngomen-ngomen gitu. Itu aja sih yang menjadi masalah bagi diriku. Sisanya terserah, kalau mau lanjut komen juga sok mangga weh. Instagram gue nggak gue private,
commenting juga nggak gue off, mau komen terus bisa kok semua, aman bro, komen aja terus. Gue mah nggak main hapus komen. Gue nggak main gitu kok, nggak main hapus komen, nggak main private account. Sok silahkan mau komen sampai habis kuotamu juga, aku mah persilahkan. Aduh apa lagi yang mau gue ceritain ya. Gue konten TikTok masih lanjut, udah H+12, berarti udah 12 hari gue berkonten, gokil. Apakah gue akan terus konsisten? Harusnya ya. Bahasan sih mungkin ada terus ya, karena sejauh ini gue masih bahas soal komedi dan macam-macamnya lah. Ada teorinya, ada di luar itu. Jadi mungkin bahasan sih kayaknya nggak akan habis-habis ya. Ya semoga pengen terus konsisten lah, aku ingin jadi tiktoker sekarang. Karena di TikTok aku dipuji-puji. Enggak sih, enggak, lagi coba aja menggerakkan sosial media lah. Karena kan selama ini kan sosial media gue kan bukan yang aktif bikin konten atau apa kan. Wah, lagi pengen aja lah. Dan sengaja gak gue upload juga ke Reels karena biar apa ya? Ya udah, nih konten eksklusif TikTok aja, asik. Sosok pakai konten eksklusif segala. Apa yang mau gue ceritain lagi kemarin? Oh, itu soal COVID pas ulang tahun. Jadi itu kan gue di kantor Om Ded, di kantor. Iya benar di kantor sih. Sebelumnya memang udah ada yang kena, udah ada yang positif Omicron. Cuma ya udahlah gitu ya. Nah terus gue hari apa tuh? Pas gak enak badan. Hari abis Imlek tuh, gue inget awal-awal Imlek, hari Sabtunya kalau nggak salah. Sabtunya gue bangun tidur, biasa bangun tidur kan tenggorokan agak-agak nggak enak, biasanya kan agak kering kan. Nah waktu itu kering nih, cuma gue pikir biasa lah bangun tidur kering, minum air putih. Tapi kok masih nggak enak gitu, masih nggak enak. Ini Sabtu siang lah ya, siang terus menuju malam, badan agak-agak nggak enak, makan. Nah terus gue mau makan malam tuh. Makan malam di jalan agak nggak enak udah nih, nyetir nih. Terus makan malam yang gue tuju ini lagi waiting list, tungguin kan. Sejam lama banget. Udahlah cari makan lain karena gue pengen cepet-cepet ngasih makan gitu ke badan karena udah nggak enak. Ya udah habis itu ngasih makan lah ke tempat lain, makan tuh masih enak tuh, nafsu makan masih normal. Biasanya kan kalau sakit kan nggak enak makan kan, nelan masih enak, masih enak tuh. Udah tapi badan udah mulai agak enakan. Tadinya tuh agak kayak demam agak panas tuh, tapi udah agak enakan tuh. Udah akhirnya pulang tidur tuh. Berarti malam minggu kan ya, malam minggu tidur. Nah ini gue kebangun nih, berarti minggu dini hari kebangun jam 3 pagi. Kebangun udah nggak enak tuh, udah demam gitu, demam nggak enak. Ya udahlah, gue udah curiga aja sih, ini kayaknya positif lagi. Tapi gue nggak tes karena gue udah ya udahlah, ini kayaknya positif lagi. Gue fokus ke penyembuhan aja. Jadi gejala yang gue alami di masa Omicron ini adalah pertama jelas nelen sakit. Itu yang orang-orang yang kena Omicron yang bisa gue, yang gue yakin gue Omicron karena nelen sakit. Kedua demam kayak sebelumnya. Yang ketiga itu sama pusing gitu, sakit kepala. Yang membedakan kalau yang COVID pertama itu kan anosmia kebanyakan ya, walaupun yang dulu gue nggak ngalamin anosmia, tapi kan kebanyakan anosmia. Terus yang Delta katanya yang lebih parah. COVID yang paling terasa parah tuh katanya Delta. Yang sekarang tuh nelen sakit. Nah itu yang gue alamin tuh, sakit nelen. Terus ya udah gue fokus ke penyembuhan aja. Gue fokus ke ini. Akhirnya gue dapat obat dari sepupu yang dokter lah, dapat Avigan tuh yang obat virus. Terus dapat paracetamol ya untuk pusing-pusingnya dan panas.
Habis itu satu lagi vitamin D3. Di luar itu gue juga minum vitamin Zegavit, vitamin biasa. eh Udah sih, itu yang gua konsumsi. Gejala kayak gitunya tuh panas, demam, pusingnya itu terasa 3-4 hari lah. 3-4 hari gue berasa panas, demam, pusing dan lain-lain tuh. Baru pas udah agak enakan nih, ini udah enakan banget lah. Nelan udah enak. Saat covid yang dulu makan tuh males karena nafsunya nggak ada, nafsu makannya nggak ada karena lemes kan badan. Dulu kan gue pusing, sakit kepala, apalagi ya dulu gejala gue ya, inget nggak? Gue cerita, ya demam, sakit kepala gitu kan ya. Makan tuh nggak ada nafsu makan. Rasa ada, cuma nafsunya nggak ada. Kayak gue makan hanya untuk syarat biar bisa minum obat, aja udah makan dikit minum obat gitu. Yang kedua ini makan males karena nelennya sakit. Karena nelennya tuh sakit, jadi kayak aduh anjing males. Makan air putih aja gue minum aja males karena minum air putih nelennya sakit. Ya, jadi minum itu nelennya sakit. Udah habis itu udah aja. Gue udah enakan nih, nelen udah enak, ini udah enak. Sisa pusing masih ada dikit sih, ingat gue. Pusing masih ada dikit, tapi demam udah nggak ada, nelen udah enak, udah seger lah. Ya udahlah, gue mau ngetes antigen. Nah itu tanggal 9 Februari, gue ingat 1 hari sebelum ulang tahun. Saat tes itu ternyata masih positif. Jadi gue kayak masih positif, ya udah deh. Karena gue udah denger nih dari yang lain-lain yang di masa Omikron ini, kalau PCR kemungkinannya positif terus kalau PCR ya. Karena ada CT apalah gitu. Pokoknya kemungkinannya positif terus kalau PCR. Jadi gue antigen aja deh. Ternyata masih positif, ya udahlah. Akhirnya udah gue istirahat lagi, nanya-nanya kan ke yang lain, yang ada yang kena juga. Ntar tes lagi 2-3 hari lah gitu. Mungkin sebenarnya virusnya udah habis, cuma sisa dikit. Nah sampai nunggu setelah gue positif itu, justru pas gue tes positif gue udah seger, benar-benar seger buger lah, udah aman, tentram, sentosa gue kayak gitu. Jadi ya udah pas nunggu positif udah 2-3 hari gue mau ngetes lagi nih, dan gue udahlah nggak usah PCR lah, ini aja antigen aja gitu. Akhirnya gue antigen lagi tapi di 2 tempat yang berbeda, demi ya biar yakin aja lah kayak gitu. Karena udah sore juga, tadinya mau PCR sebenarnya, cuma PCR nggak bisa 24, nggak bisa langsung, jadi udah deh antigen aja biar cepet aja pokoknya. Nah berarti mungkin tanggal 12-nya kali ya, tanggal 12-nya tuh gue udah murni negatif di 2 tempat. Jadi gue udah ya udah, karena emang udah seger juga sebelumnya gitu. Dan mungkin kalau lu sadar, kalau ngerasa Omikron ini banyak banget yang kena, ya nggak? Di masa Omikron ini kayaknya kayak nunggu giliran aja gitu. Kalau yang COVID yang dulu kan kayak lu masih bisa ada kemungkinan nggak kena, masih aman lah. Kalau di yang sekarang tuh kayak nunggu giliran gitu, kapan nih gue kena gitu. Kayak ada tinggal nunggu giliran aja yang Omikron ini. Terus banyak banget soalnya temen gue yang kena dan gejalanya hitungannya ringan lah. Yang Omikron ini kayaknya orang juga lebih santai kali ya, lebih ya udahlah, kena ya udah gitu. Tapi ada teman gue juga yang di masa Omikron kena COVID yang pertama. Jadi dia masih ada anosmia gitu. Nelen sakit nggak ada, tapi ada anosmia. Berarti kan dia kena COVID yang awal di masa Omikron. Ketinggalan zaman banget ya. Kayak masih make celana cutbray di masa-masa celana skinny gitu. Kocak juga ada yang masih kena anosmia. Nggak kocak sih, ya sakit. Nah terus gue ketemu teman gue tuh, setelah sehat udah segala macam, ketemu teman gue yang teman SMA lah, udah lama gak ketemu. Dia bilang, lu baru sembuh ya Lang? Iya. Tuh gue bilang, udah biasa aja lah, udah 2 kali kena, semua biasa aja. Gue bilang gitu. Dia malah bilang dia ternyata sempat kena yang Delta. Dia bilang, serius Lang, gue sempat kena, rasanya kayak mau lewat, kayak mau mati, kata dia.
Itu yang kena ke Om Ded ya, yang badai sitokin itu yang Delta tuh. Karena yang Delta tuh rasanya benar-benar katanya sesak napas banget, sampai si teman gue ini ke rumah sakit, sampai gawat lah pokoknya kalau yang Delta tuh. Gue sampai oh iya ya, padahal nggak enak juga gue, karena kan gue ngomongnya COVID udah kena 2 kali biasa aja, gue ngomong gitu. Ternyata dia sempat kena yang Delta dan itu cukup parah katanya. Wow juga ya, ternyata sampai ada yang sampai segitu parahnya gitu ya. Emang ada sih yang meninggal juga ada. Ya semoga sehat-sehat semua lah. Jangan, walaupun gejalanya ringan, walaupun yang gua rasakan ringan, bukan berarti kena nggak apa-apa ya. Semoga enggak deh. Saya doakan semua yang mendengarkan tuh sehat walafiat, nggak kena yang nggak kena lagi lah, aman. Karena nggak enak sih, lu demam, lu tiduran, lu istirahat, aduh nggak enak, pengen cepet-cepet beraktivitas gitu. Apalagi ya, gue mau cerita apa ya, juga tuh. Gue bingung sebenarnya mau ceritain apa ya. Apalagi gue nggak ada nyata apa sih. Yang paling ramai di hidup gue ya itu paling keramaian di sosmed ke Uus dan segala. Gue belum ketemu Uus lagi nih sebenarnya. Belum ketemu Uus lagi semenjak kejadian ini nih, baru chat-chatan doang sama Uus sama Boris. Karena kebetulan kami habis syuting Boring Bokir yang nggak tayang-tayang nih, nggak tahu kapan nih. Tapi baru syuting episode baru Boring Bokir. Walaupun belum tahu tayangnya kapan. Terus nggak lama ada kejadian ini rame-rame. Waktu syuting Boring Bokir tuh belum ada kejadian rame. Kayaknya selang sehari atau 2 hari setelahnya rame di sosmed tuh, yang video lama itu. Ya kita tawa-tawain aja lah. Ya mau gimana, emang bebas juga orang-orang itulah kalau mau meramaikan. Ya, berapa menit gua? 17 menit. Apa langsung mau baca email? Kok kayaknya cepet banget ya. Gua kayaknya makin hari makin sedikit gitu ininya podcastnya ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Bingung mau ngomong apa. Apa yang mau gue ceritakan lagi ya. Tanggal 20 Maret jangan lupa di Bandung ada wawancara live bersama gue dan Bang Abdel, tapi gue ikutan. Jadi sebagai ya mirip Hohohihi lah, kayak Hohohihi live tapi wawancara judulnya. Karena katanya si sponsornya nggak mau kalau Hohohihi live karena takut terlalu politik. Tapi tetap ada gue nya, aneh banget ya. Bareng sama Sumbu Pendek itu Oza dan 2 temannya yang gue nggak tahu siapa namanya, teman-temannya Oza pokoknya. Ya itu live podcast tanggal 20 Maret di Wu Backroom di Bandung. Tanggal 26 Maretnya ada show-nya Kamal Ocon, stand up special ngajajaran show. Itu show bahasa Sunda dan gue menjadi openernya, yang berarti gue harus bahasa Sunda juga. Yang mana gue belum nyiapin. Yang mana gue deg-degan akan bahasa Sunda. Aduh. Tapi ya udahlah. Kita lihat aja apa yang akan terjadi nanti. Anjing, kenapa gue tuh karena kan gue ya kalau ada teman-teman bikin show ya siapa tahu gue bisa bantu kan, langsung gue bilang aja mau dong jadi opener, bener nih bahasa Sunda, ya ayo. Setelah gue pikir-pikir lagi, anjing gue ngomong apaan nanti. Ya udahlah. Ya sampai ketemu di Bandung tuh tanggal 20 dan 26. Siapa tahu ada yang nonton kan. Apalagi udahlah ya. Asli gue bingung mau ngomong apa lagi. Gue cuma mau ceritain gue kena COVID. Terus apa lagi ya? Udah. Saya masih berkantor di Om Ded. Masih begini-begini aja. Saya akan baca email sekarang.
Email tanggal 16 Januari 2022. Bang, gua mahasiswa semester no subjek ya. Bang, gua mahasiswa semester 7, ojol dan lagi ngejalanin bisnis online juga gitu. Sumpah sekarang lagi susah banget bagi waktunya. Mana kuliah nilaiku hancur sampai ada 5 mata kuliah yang tinggal dan 11 nilaiku D dan E. Sebenarnya udah males kuliah tapi tetap dipaksain tamatin oleh kakakku. Mana ngasih uang bulanan cuma 700.000, mana cukup ya, terpaksa aku jadi ojol. Gua ketawain lagi. Oh iya. Kuliah di mana emang? Padahal kan biasanya ada cerita-cerita inspiratif kan yang kayak gini tuh, yang kuliah iya, kerja iya tapi nilai tetap bagus. Tapi Anda kebalikannya, nilai 11 ada yang D dan E. Memang untuk kuliah tinggal, malas kuliah tapi dipaksa. Ya nggak tahu lah. Saya hanya bisa ketawain karena bukan masalah saya. Semoga cepat menemukan jalan mau kemana arah hidupmu. Ini apa nih? Proposal Porte Interior. Dear Podcast Biar Lega, perkenalkan saya Aristedi dari Porte Indonesia. Kami spesialis bidang desain interior kitchen set, ada portofolio mood board. Boleh saya minta kontak WA untuk promo free air purifier 17 Januari. Ini kayaknya gara-gara gue kan kalau inget tuh Ardit kan dia baru bangun rumah, diposting kan, aduh alhamdulillah ntar lagi jadi. Nah terus kan Ajis pada ngepost, gue juga ikutan ngepost. Alhamdulillah rumah ntar lagi jadi gitu-gitu. Kayaknya banyak yang kira tuh rumah gue beneran deh. Jadi nih ada orang ngirim proposal desain interior. Tapi saya aminkan aja deh, saya beli rumah ya. Maaf ya kalau itu hanya bercandaan kami. Amin, saya bisa beli rumah dan bisa pakai Porte Interior. Oke lanjut. Singkat aja. Halo Bang Gilbaz, bahasa BUZZ. Mau bilang makasih banyak banget udah hidup terus bikin podcast ini, soalnya tiap malam aku suka ngerasa kesepian dan dengerin Biar Lega adalah solusi seperti lagi sleep call sama pacar imajinasi. Sehat terus Bang, with love Yuni. Halo, kan biar Yuni lagi dengerin Biar Lega nih, biar kayak sleep call beneran. Gimana Yun? Tadi kerjanya atau kuliahnya? Oh. Ya nggak apa-apa kali temen emang gitu biasanya. Iya. Oh. Lucu banget sih kamu. Oh iya. Seru banget. Oh. Baik banget ya teman kamu yang itu ya. Sebelumnya dia juga pernah nolongin kamu kan? Iya. Lucu ya. Ya kayak gitu-gitu tuh harus ditemenin terus tuh. Susah nyari teman yang kayak gitu lagi takutnya. Iya. Lain kali aku diajak dong kalau pergi-pergi gitu sama teman kamu. Iya, mau ikut aku. Udah jam 5:30 pagi nih. Tidur yuk. Kita kayak mau ngeronda baru tidur jam segini. Ya. Aku harus bangun jam 6 nih soalnya. Dia cuma setengah jam aku tidur, enggak apa-apa lah. Mataku merah dan mau mati badannya, rasa yang penting bisa teleponan sama kamu. Gitu enggak sih sleep call? Enggak ya? Ya udah. Apaan sih, aneh banget. Oke, ini email 25 Januari. Minta pendapatnya dong Bang. Hai Bang, saya Listi, dengerin podcast yang judulnya Tahun Baru Digital. Gue jadi mikir, perlu gak ya ngaktifin podcast lagi? Masalahnya sama banget kayak lu Bang, malas editing dan tiap udah mulai recording panjang ternyata terlalu deket dari mic, alhasil malas record baru lagi. Emang permasalahan gue itu ya? Gue tuh malas editing kalau YouTube. Kalau podcast mah gue kan gak diedit ini. Beres ini di save langsung upload. Mau hasilnya gimana juga ya udah ya nggak. Gue mah nggak pernah edit kalau podcast.
Menurut Bang Gilang kalau podcast diseriusin tanpa bikin YouTube, menurut Abang gimana? Ya nggak apa-apa. Ada kok orang-orang yang berpodcast hanya audio seperti saya nih. Ada juga yang pakai YouTube juga, terserah. Yang enaknya aja, yang enaknya dan gampang konsisten. Kebetulan yang gue bahas di podcast gue adalah tentang kesehatan ibu dan bayi yang masih jarang ada di podcast. Ya iyalah, kan cuannya nggak sekencang YouTube. Sebenarnya tujuannya biar lebih gampang kalau edukasi klien, biar nggak usah ngulang-ngulang, tinggal bilang aja, Bu dengerin podcast saya ya. Wih, keren juga kamu bisa jadi kayak kalau ada ibu-ibu yang lupa lagi caranya, tinggal kasih YouTube-nya gitu ya, nih nonton yang bagian ini ya, ntar tuh saya ada, jadi kayak ada manual book-nya yang bisa kamu ulang-ulang. Jadi kalau ibunya lupa, nih gimana kemarin ya caranya, saya lupa, nih tonton lagi aja Bu. Keren juga. Mending YouTube sih kalau gitu, biar jelas kesehatan ibu dan bayi. Menurut Abang gimana? Apakah harus aktifin YouTube atau podcast saja? Juga udah oke, yang penting konsisten. Bang sudah dibacain. Saya tidak tahu ya, kesehatan ibu dan bayi perlu visual apa enggak. Kalau enggak ya bisa pakai podcast aja, karena bisa didengerin sambil ibunya beraktivitas kan. Tapi kalau butuh visualnya, harus ada yang ngelakuin apa-apa, ya pakai YouTube aja gitu. Tapi menarik caranya sih, biar orang nggak nanya-nanya lagi, tinggal suruh dengerin atau suruh nonton YouTube-nya aja. Oke, lanjut. Email dan nama jangan dibaca ya Bang. Cuma mau ngasih tahu, sendal cantik yang biasa aku pakai ke kondangan rusak gara-gara udah 2 tahun gak pernah dipakai. Udah gitu aja. Bang Gilang pasti tahu rasanya. Karena habis lihat postingan sepatuku yang rusak itu ya. Iya sih, tidak enak sekali rasanya itu. Makanya dipakai, lebih baik rusak karena dipakai daripada rusak karena tidak dipakai. Oke, lanjut. Nasi box. Halo, kami dari Stefan Catering menyediakan nasi box hanya dengan 25.000 per box untuk berbagai. Kenapa dia nawarin nasi box? Stefan Catering. Emailnya Stefan Entertain. Ada nasi putih, ayam goreng, tahu balado, ayam udang, sapi kecap, nasi putih sambal goreng kentang. Mau diganti nasi kuning nambah 2.000 per 1 box. Bisa menyediakan pilihan orak-arik telur, semur, sayur asam banyak, gorengan, segala macam lauk, cumi, silakan hubungi Stefan Catering. Wis, mantap. Ya nih kalau yang mau Stefan Catering. Kenapa dia email ke gue ya? Udahlah ya, 27 menit gak apa-apa lah ya. Gak usah marah-marah deh, gak sejam lagi kayak dulu. Nanti kalau ada bahasan gue pasti bisa sejam. Cuma ini lagi bingung aja bahas apa. Yang penting kan upload, konsisten. Kalau ada pasti juga sejam lagi kayak dulu ya. Jangan marah-marah ya. Marah-marahnya ke Uus saja, oke? Makasih banyak udah dengerin podcast Biar Lega episode 120. Sampai jumpa episode berikutnya. Sehat-sehat selalu semuanya. Jangan ada yang sakit, jangan ada yang omikron. Dan semoga selalu menemukan apa yang dicari dalam hidup. Wis, gokil. Dadah, sampai jumpa di episode berikutnya.